Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 dan kelas 12 kebetulan mempelajari materi yang sama kali ini. Ada untuk yang kelas 12 review materi PHP MySQL, dan untuk yang kelas 11 baru pertama kali ini belajar PHP dan MySQL. Pada materi ini kita akan belajar insert data ke dalam database dengan memanfaatkan form pada HTML dan PHP. Jadi di sini pada database yang Bu Dewi pakai adalah database Indonesia. Bagi yang belum punya database Indonesia bisa download di e-learning, atau kalian boleh juga menggunakan database yang lain asalkan kode programnya disesuaikan. Kemudian di dalam database Indonesia ini yang mau saya pakai adalah untuk contoh adalah tabel provinces. Tabel provinces ini ada dua kolom ID dan kolom name. Nah, sekarang kita akan menginputkan data ke dalam database Indonesia pada kolom provinces ini dengan menggunakan PHP dan HTML ya. Kita coba di Visual Studio Code kalian periksa lagi pada koneksi kalian, sesuaikan dulu server name, username, password, dan DB name. Karena Bu Dewi menggunakan database Indonesia, maka di sini DB name saya tulis Indonesia, kemudian server name localhost karena menggunakan server lokal ya, example. Kemudian username root dan passwordnya blank karena memang masih menggunakan default, jadi belum Bu Dewi ganti username dan passwordnya. Kemudian periksa juga koneksinya, harus melibatkan parameter server name, username, password, dan DB name jangan lupa. DB name menjadi parameter keempat, jangan lupa. Oke, kemudian view data yang sebelumnya kita buat dicoba lagi apakah ada masalah atau tidak. Jadi kemarin kita sudah membuat program untuk menampilkan data dari tabel provinces. Kita coba saja. Localhost Nah, ini masih bisa berjalan dengan baik. Nanti ini akan kita pakai untuk menampilkan data setelah data itu masuk. Itu ya. Oke. Sekarang kita mau membuat formnya untuk melakukan input data. Jadi nanti data yang akan kita masukkan itu akan kita inputkan ke dalam formulir dalam HTML ya, form HTML. Nah, kita bisa buat file baru. Di sini saya beri nama input PHP. Kenapa PHP? Ya, karena kita masukkan ke sisi server ya, meskipun di dalamnya nanti isinya adalah kode dalam bahasa HTML. Kita biasakan dengan menggunakan doctype. Kemudian kita kasih judul. Ini form ini sederhana saja. Kalian boleh menggunakan form yang tidak sederhana ya, di style dengan menggunakan CSS atau Bootstrap. Saya beri judul input data provinsi. Gini. Lalu untuk yang bodinya kasih judul tambah data provinsi dengan menggunakan H1. Lalu buat formnya jangan lupa bahwa metode yang dipakai adalah post. Kemudian actionnya saya beri nama action input .php gini ya. Nah, nanti ini action input .php, tipe file ini, file PHP ini belum kita buat, nanti akan kita buat setelah kita selesai membuat form. Yang pertama adalah kolom untuk memasukkan ID provinsi. Kemudian kita kasih input type text. Ini name ID provinsi. Kemudian yang kedua adalah nama provinsi. Ini ya.
Oke. Kurang lebih seperti ini. Kita coba dulu form input kita di sini, di browser PHP. Sudah jadi. Oh ya, kurang tombol submit. Kita bisa bikin tambahkan tombol input type submit value submit ini. Kita bisa coba lihat lagi apakah sudah ada tambahan tombol submit di dalamnya. Oke, dan ini nampaknya S-nya harus besar agar supaya terlihat lebih oke. Gitu. Nah, formnya sudah jadi. Sudah jadi seperti ini. Kalian boleh hias dengan menggunakan CSS ataupun Bootstrap, silakan. Ini untuk contoh saja. Untuk contoh saja agar supaya kalian yang penting tahu bagaimana cara kerjanya menambahkan data ke dalam database MySQL dengan menggunakan PHP. Nah, sekarang kita akan buat actionnya, action input PHP ini. Kita tambahkan file baru. Action input PHP. Kemudian di sini kita buat program PHP untuk menambahkan data. Nah, yang pertama kali harus kita lakukan adalah menginclude koneksi. Jadi koneksi ini harus kita include-kan di file action input PHP karena kita mau file ini kita pakai untuk mengirimkan data dari form ini, dari bagian front end ya, yang berhubungan langsung dengan user, kita kirimkan ke back end terutama di dalam database MySQL-nya. Sehingga kita harus mengincludekan connect.php karena walau bagaimana nanti yang akan melakukan input data yang menjadi objek untuk mengirimkan data itu adalah objek koneksi ini yang berada di file connect.php. Sehingga kita pakai di sini. Lalu kita kasih conditional if. Dia digunakan untuk memeriksa apakah tombol sudah diklik atau belum. Jadi di sini kan ada tombol submit ya. Ada tombol submit. Nah, skenarionya adalah data itu akan terkirim ke database. Data akan terkirim ke database ketika tombol submit ini diklik, gitu ya. Nah, karena action inputnya belum jadi, ini masih error. Sehingga kita harus mendeteksi apakah tombol ini sudah diklik atau belum dengan menggunakan conditional if. Kita buat $post. $post ini digunakan untuk mengambil data dari form. Nah, data yang kita ambil adalah dari tombol submit. Tombol submit itu ini. Jadi di setiap elemen form itu kan ada namanya. Yang pertama namanya ID provinsi, kolom yang ini. Kolom yang ini ID provinsi. Kemudian ID underscore provinsi ya. Kolom yang kedua nama underscore provinsi. Yang ini. Kemudian elemen form kita yang ketiga adalah tombol submit ini. Kita kasih kasih ini name submit ini. Kita kasih name, kemudian di tombol itu ada value-nya. Value-nya itu submit dengan S besar. Kita bisa pakai dia untuk mengambil apakah data itu sudah terkirim atau belum. Sehingga di sini kita $post submit digunakan untuk mengambil data dari tombol submit. Apakah data pada tombol submit itu nilainya submit dengan S besar. Nah, kalau iya artinya tombol itu sudah diklik. Jadi ketika tombol ini diklik,
dia akan mengirimkan teks berupa huruf S besar UBMIT. Submit ini dia akan dikirim sehingga bisa ditangkap di sini. Jika data yang terkirim itu adalah SUBIMIT submit, maka artinya tombol itu sudah diklik. Lalu kita buat variabel untuk menampung data yang kita ketikkan di sini. Jadi misalkan kita ketikkan data di sini 80 Texas gini, maka masing-masing data ini harus kita simpan ke dalam sebuah variabel. Itu. Nah, di sini akan dibuat variabel yang pertama ID, digunakan untuk menyimpan data dari ID provinsi ini. Ya, kolom yang pertama. Kemudian variabel yang kedua bisa dikasih nama $post, nama provinsi. Jadi variabel nama digunakan untuk menyimpan data yang diinputkan pada kolom nama provinsi. Nih, dituliskan di sini dengan menggunakan metode post. Jadi kalau ini ya metodenya post, maka di sini juga harus menggunakan $post. Seperti itu. Kemudian ini kalau mau mencatat bisa dikasih catatan seperti ini. Membaca inputan yang diketik di dalam form. Ini membaca inputan dari kolom ID provinsi. Yang ini membaca inputan dari kolom nama provinsi. Itu. Kemudian berikutnya adalah membuat query SQL. Di sini saya buat query SQL. Query-nya yang dipakai karena kita mau memasukkan data ke dalam database, maka query yang dipakai adalah query insert into, diikuti dengan nama tabel. Nama tabelnya adalah provinces. Sehingga di sini kita tuliskan provinces. Kemudian kita tuliskan kolom yang akan kita isi. Kolom yang akan kita isi adalah semua, yaitu kolom ID dan kolom name. Sehingga di sini kita tuliskan kolom pertama adalah ID, kolom kedua adalah name. Kemudian values, kita isikan data yang akan kita masukkan ke dalam database. Nah, datanya yang akan kita masukkan ke dalam database tadi, itu kan sudah disimpan di variabel ID dan variabel nama. Sehingga di sini kita cukup tuliskan nama variabelnya saja. ID, kemudian variabel yang kedua adalah nama. Seperti itu. Ini adalah query. Jadi insert into, masukkan ke dalam province, masukkan ke dalam tabel provinces pada kolom ID dan name. Nilai yang dimasukkan values-nya adalah nilai dari variabel ID dan variabel nama, di mana variabel ID dan variabel nama ini tadi dia mengambil data dari sini, dari form, dari teks yang kita ketikkan di sini. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah jalankan query-nya. Di sini untuk menjalankan query, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti yang kita lakukan pada view PHP ya. Kita menggunakan object con. Object con ini yang kita buat di dalam koneksi kemarin. Kemudian kita pakai fungsi query, kita tuliskan query-nya di situ, SQL. Kemudian kita kasih true. Jadi jika query berjalan dengan baik, jika query berjalan
fungsi eksekusi query ini berjalan dengan sukses, maka dia akan mengembalikan nilai true. Ketika dia mengembalikan nilai true, kita bisa beri pesan sukses. Misalnya, data berhasil ditambahkan. Ini. Nah, kalau gagal, kita bisa kasih peringatan error. Nah, errornya bisa kita ambil dari objek query, objek SQL. Kita kasih enter PR agar supaya tampilan errornya tidak menjadi 1 baris tapi menjadi 2 baris. PR itu kan untuk enter saja, dan nggak pakai juga nggak apa-apa. Kita panggil fungsi count error, yang dimana dia akan menangkap error yang terjadi pada koneksi database. Jadi errornya apa, ini nanti ditampilkan dengan menggunakan echo. Nah, agar supaya lebih mudah digunakan, kita bisa menambahkan link ya. Link yang pertama pada view PHP, di sini di sebelumnya tabel kita bisa nambahkan link untuk tambah data, sehingga kita bisa klik saja kalau pengen nambahkan data. Ref ke input PHP, kita kasih tambah data ini. Jadi kalau kita lihat di view PHP, di sini ada link untuk nambahkan data. Ini bisa kita klik, kemudian akan masuk ke input PHP sesuai dengan yang kita tuliskan di sini. Input PHP. Kemudian setelah datanya ditambah, di sini bisa kita kasih link untuk kembali ke view PHP. Di sini kita tambahkan link ref, kita kembalikan ke view PHP dengan tulisan tampilkan data. Ini bisa kita kasih PR biar ada enternya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang akan kita coba ya. Kita coba dari view PHP. Dari view PHP, kita klik tambah data ini. Lalu kita akan coba tambahkan ID status misalnya. Kita tambahkan Florida misalnya. Lalu kita pilih submit. Nah, data berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada link untuk menampilkan data. Tampilkan data. Kita lihat, oh ini masuk di paling atas ya, Florida. Kita lihat di dalam database, kita reload. Nah, ini masuk di ID 10 Florida. Kita bisa coba lagi, tambah data lagi. Misalnya 1 Texas. Kemudian kita submit. Lalu kita tampilkan data. Nah, ini dia, masuk di ID 1 Texas. Kita lihat di dalam database, masuk dia 1 Texas. Jadi seperti itu anak-anak untuk menambahkan data dalam form. Menggunakan form maksudnya ya, menggunakan formulir ini, kita koneksikan dia dengan database yang kita miliki. Sorry ya. Nah, kita koneksikan dia dengan database yang kita miliki. Saya ulangi lagi langkah-langkahnya. Yang pertama adalah membuat formulirnya. Untuk membuat formulirnya kita harus melakukan pengkodean HTML, tapi file HTML ini disimpan dalam format PHP. Formnya dengan menggunakan metode post, kemudian harus diberi action. Action inilah yang bertugas menangani
input data ketika tombol submit itu diklik. Kemudian formnya sesuai kebutuhan, karena ada dua kolom yaitu ID provinsi dan nama provinsi, maka dibuatlah dua input. Input yang pertama ID provinsi, jangan lupa harus diberi nama, diberi ini name. Saya beri nama ID provinsi untuk yang input pertama. Untuk input kedua, nama provinsi, diberi nama provinsi. Kemudian input yang ketiga adalah tombol submit. Dikasih value, submit, dan namanya submit. Ini harus ada dan tidak boleh ketinggalan, karena ini nanti yang akan kita pakai ketika kita ingin mengambil data yang kita masukkan ke dalam form itu. Langkah berikutnya adalah membuat actionnya, atau file yang digunakan untuk menangani action ketika tombol submit itu diklik. Jadi buat file action input .php yang isinya kode program PHP saja. Untuk langkah yang pertama adalah membuat include connect PHP. Jadi karena ini file ini digunakan untuk menginputkan data ke dalam server MySQL, maka harus ada koneksi data yang berjalan dulu. Jadi ini karena koneksi data sudah pernah kita bikin ya. Kita tinggal pakai saja dengan menggunakan include. Langkah yang kedua, dengan menggunakan if, kalian harus mendeteksi apakah tombol submit itu sudah diklik atau belum. Jadi dengan menggunakan $post ini digunakan untuk membaca inputan. Inputan yang dibaca adalah inputan dengan nama submit. Inputan dengan nama submit itu adalah tombol submit ini. Nah, dibaca apakah nilainya submit. Jadi ketika tombol ini diklik, maka dia akan mengirimkan values-nya. Values-nya kan submit ini. Ketika value-nya dikirim, dia akan bernilai submit, sehingga kita bisa pakai dia untuk mendeteksi ya. Kalau sudah ada value submit dengan S besar yang dikirim, maka langkah berikutnya adalah membaca inputan yang diketik di dalam form. Yang pertama adalah membaca baris ke-6 ini, membaca inputan dari input ID provinsi. Ini kolom yang pertama, disimpan pada variabel ID. Kemudian yang kedua adalah membaca inputan dari kolom nama provinsi, disimpan di variabel nama. Langkah yang ketiga adalah membuat query SQL. Query yang dipakai adalah insert into, karena kita menambahkan data ya. Insert into provinces. Kolom yang mau diisi data adalah ID dan name. Ini sama seperti yang kita miliki dalam database. Tabelnya adalah provinces, kolomnya adalah ID dan name. Kalau kalian menggunakan tabel yang lain harus kalian sesuaikan ya. Di sini kita pakai tabel provinces dengan kolom yang mau kita isi adalah ID dan name. Kemudian values, nilai yang akan kita masukkan adalah nilai yang sudah kita simpan pada variabel ID dan nama, apapun nilainya. Jadi apapun yang diketik oleh orang-orang yang pakai program kita itu di sini, itulah yang akan kita masukkan ke dalam database. Jadi kita tulis variabel ID dan variabel nama sebagai nilai yang akan kita insert ke dalam database. Langkah berikutnya adalah jalankan query. Dengan menggunakan fungsi query SQL sebagai parameternya. Query kita dimasukkan ke dalam fungsi query, dijalankan oleh objek koneksi. Jika berhasil, maka dia akan mengembalikan nilai true. Kalau true, maka dia ditampilkan ini, pesan keberhasilan, echo data berhasil ditampilkan, kemudian dikasih link untuk menampilkan data. Jika error, kasih ini, pesan error. Link ini juga bisa kita pasang di sini, supaya nanti ketika error dia bisa tetap berpindah ke halaman menampilkan data ya. Oke, ya ada satu hal lagi yang belum kita tambahkan, yaitu tutup koneksi ya. Ini kebiasaan yang harus kita biasakan. Setelah selesai, kita kasih connection close untuk menutup koneksi ke MySQL.
Kemudian langkah berikutnya harus kalian coba. Miami misalnya, submit, kemudian tampilkan. Nih, Miami, masuk ke sini ya. Dan juga harus kalian periksa di database-nya, apakah dia masuk atau tidak. Miami. Nah, ini masuk. Oke, begitu anak-anak untuk menambahkan data dengan menggunakan form, silahkan dipraktekkan. Kalian boleh mendekorasi halaman ini sesuka hati kalian agar supaya tampilannya tidak basic seperti ini. Tapi intinya kalian harus paham bagaimana caranya mekanisme menambahkan data ke dalam database. Bagi yang memiliki pertanyaan boleh segera ditanyakan baik di PTM di dalam kelas ataupun melalui WhatsApp ya. Kalau misalkan Bu Dewi balasnya agak lemot, mohon maaf karena masih mengerjakan pekerjaan yang lain. Boleh juga telepon atau video call. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.